keluarga yang saya hormati, juga seluruh anggota pimpinan, seluruh anggota pengajian ranting dari BB2 yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa ibadah ataupun amal soleh. Pada malam ini kita berada di rumahnya Pak Heru. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan keluarga. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Semoga Allah memberkahi Pak Heru dan keluarga, berkah rezekinya, umurnya, dan usahanya serta yang lain-lain. Juga kemudian kita juga mudah-mudahan berkah. Salam mudah-mudahan tercurah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina kepada kita kepada akhlakul karimah. Bapak yang saya hormati, sebelum kita bahas materi kita kemarin melanjutkan tentang kitab jenazah. Ini kitab jenazah Pak. Seperti ini. Jadi ayat 56 surat Al-A'raf, Allah mengingatkan kepada kita wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ba'da islahiha, setelah ciptakan dengan baik. Wad'uhu khawfa wa tama'a, berdoalah kepadanya kepada Allah dengan rasa takut, khauf wa tama'a, dan rasa harap, tama'. Jadi tama' kepada Allah itu nggak apa-apa, tapi yang dilarang adalah tama' kepada sama manusia. Di akhir ayat ini Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi mukadimah pada malam hari ini kita bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi perbuatan baik itu ya dari mulai yang wajib, yang sunnah, yang mubah tapi menjadi amal ibadah. Ini kalau diniati dengan ibadah itu semuanya muhsin. Nah, orang-orang yang berbuat baik adalah muhsinin. Makanya Rasulullah juga di sini bersabda, inna ahabakum ilayya aqrabakum minni fil akhirah ahasinukum akhlaqo. Jadi sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik di sini ya muhsin tadi. Jadi perbuatannya, perkataannya, perilakunya semuanya itu baik. Dan kebaikan ini tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia kalau tidak didasari dengan ilmu. Maka setiap kajian-kajian itu tentunya adalah dalam rangka untuk mendasari setiap apa yang kita kerjakan, baik ucapan maupun perbuatan adalah baik. Sehingga kita termasuk orang yang berakhlak baik tadi, yang insya Allah akan dekat dengan Rasulullah inna ahbakum, dan yang dicintai oleh Rasulullah nanti di akhirat. Jangan sampai kita termasuk hadis yang berikutnya, wa inna abudukum wa adukum ilayya fil akhirah as-sarsaruna wal mutasyabbihuna wal mutafaihikuna. Ketiga ciri orang yang nanti di akhirat itu dibenci oleh Rasulullah dan juga dijauhkan dari tempat duduknya dari Rasulullah. Siapa itu? Pertama as-sarsarun, sarsarun, orang yang saru. Saru itu bahasa Arab, saru.
Tapi maknanya itu sarun itu orang yang banyak omong. Banyak ngomong lah ya. Diwedawi ya manis ini manis komentar, tapi komentar yang tidak bersyukur ya. Boleh apa enggak orang banyak ngomong? Ya boleh, asalkan didasari dengan ilmu ya. Tapi yang dimaksud dengan asar saru di sini adalah orang yang banyak ngomong tapi banyak salah. Nah, ada yang protes ini. Protes, ya boleh saja kalau itu protesnya kebaikan, kakek. Serba, kalau yang kakek itu kalau serba kakek ya tidak bagus ya. Apapun ya. Jadi banyak ngomong. Nah, makanya kita boleh ngomong tapi yang jelas tadi harus didasari dengan ilmu. Jangan asal asbun. Yang kedua al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu artinya orang yang memfasih-fasihkan bicara. Maksudnya apa ya? Bukan fasih baca Quran ya. Kalau fasih baca Quran itu bagus. Jadi sayyidul Quran al-asratikum itu perintahnya. Jadi berbaguslah kalian dalam membaca Al-Quran. Tapi yang dimaksud dengan fasih-fasih di sini memfasih-fasihkan itu ya dibuat-buat lah ya supaya orang itu terkesima. Iya mungkin seperti itu. Terus kalau mutafaikun yang terakhir itu orang yang berbicara tapi susah dipahami. Jadi bicara tapi susah dipahami. Nah, para sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah mal mutafahikun. Ya, jawab Rasulullah, al mutafahikun wa al mutakabbirun. Banyak orang yang berbicara tapi dalam rangka menyombongkan diri. Jadi bicara apa saja menyombongkan diri. Jadi kata pinter ya. Jadi buat agar orang itu terkesima tapi kemudian mengunggulkan dirinya. Itu al-mutafahikun. Nah, makanya di sini perlunya kita ngaji itu biar kita itu tidak termasuk golongan yang tadi ini hadis Tirmidzi. Hadisnya hasan, tapi ada hadis yang serupa sahih. Sirukum apa itu asal saluna wal mutasyaddiquna wal mutafahikun. Terus asanukum huluko. Itu kalau hadis ini sahih. Jadi ada yang hasan sahih. Kalau bergabung antara sahih dengan hasan maka akan jadi hasan makbul. Artinya itu hasan yang bisa diterima karena ada hadis lain yang derajatnya sahih yang senada dengan semakna tadi. Nah, itu sebagai mukadimah. Jadi mari kita di dalam hal melaksanakan syariat Islam ini harus didasari dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan yang kedua perintah Rasulullah dalam hadis-hadisnya as-sahihah yang sahih tentunya. Karena tadi saya sampaikan bahwa hadis itu ada yang sahih dan ada yang dhaif, bahkan maudhu ya, palsu. Dan ternyata hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih itu banyak yang tidak sahih. Dan alhamdulillah dalam persyarikatan kita Muhammadiyah, Aisyah dan Ortonnya itu menggunakan dasar hadis yang as-sahihah. Sementara Iwanuna itu banyak sekali amaliyah yang mereka laksanakan itu dasarnya hadis. Yang penting hadis, penting anak hadis ya. Jadi seperti itu. Tapi tidak dilihat hadis sahih ataupun yang lain. Nah dalam hal bab jenazah juga kita di sini dipedomani oleh Majelis Haji supaya dalam melaksanakan kaitannya dengan jenazah ini harus sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Majelis Haji. Ini mukadimahnya kemarin ayat yang tertera di sini adalah Ali Imran 102 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat ini sebagai ayat umum dasar orang beramal itu harus tujuannya takwa. Karena takwa itu sebaik-baik bekal. Kata itu Pak Imam Khairus takwa.
Terus wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Jadi bandingan antara harta dengan posisi orang meninggal di jalan Allah itu lebih mulia orang yang meninggal di jalan Allah. Walaupun mendapat rampasan perang karena menang pun mulia ya. Maka itu kalau orang dulu itu sebenarnya adalah iskariman amat syahidan. Kalau hidup ya hidup mulia. Nah, kalau mati ya mati syahid. Itulah pilihan orang beriman. Nah, kemudian persediaan ketika kita menghadapi orang meninggal. Pertama, hadis dari Abu Hurairah menjelaskan man marido lailatan fasobara wa radiya biha anillah kharaja min dunihi kayomi waladu umuh rawahu Tirmidzi. Jadi orang meninggal biasanya diawali dengan sakit. Tapi kalau tidak pasti ya, banyak orang yang meninggal tanpa sakit juga banyak. Sebetulnya sakit, tapi sakitnya nggak diketahui juga banyak ya. Tapi seandainya ada orang meninggal karena sakit, ya di sini sikap kita terhadap yang namanya sakit pertama harus ridho. Nah, yang kedua sabar. Itu ya berarti menerima sebagai takdir Allah. Yang kedua sabar. Sabar ini ya berarti tetap dalam ketaatan. Nah, di sini siapa yang sakit kemudian mau bersabar, maka dia itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, satu malam saja sakit dan sabar, yang menjadi berat itu sabarnya ya. Kalau sakit kan semua orang ya pernah sakit ya. Walaupun Pak Dokter ya pernah sakit ya Pak Dokter ya. Tapi sabarnya itu yang kadang-kadang tidak semua orang bisa. Nah, makanya di sini kalau dia itu bisa sabar, maka dosa-dosanya akan berguguran. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan kayaumi waladadhu umuh, seperti itu baru dilahirkan dari ibunya. Yang terbibil bayi harus sabar ya. Ngomel nyalahnya dan sebagainya itu berarti belum sabar. Terus berikutnya tentang orang yang menjenguk orang sakit. Nah, jadi orang yang menjenguk orang sakit kalau menjenguknya pagi maka dia itu akan didoakan oleh berapa malaikat? 70.000 malaikat mendoakan. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Nah, jadi kalau kita itu menjenguk orang yang sakit akan didoakan oleh malaikat. Maka sering-seringlah menjenguk orang sakit ya. Tapi tidak ada secara menjenguk tok terus balik maning ya. Tentunya ada syariat yang di situ dianjurkan. Ya, mendoakan nanti. Makanya di sini juga harus ya bisa doanya ya. Walaupun tidak harus bahasa Arab sih. Ya, mendoakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga boleh. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Allahumma Rabbana hadhil bahasa isfi al-syafi la sifatilah sifahuka sifa'ana yubutilu sakoma. Dokter tiap hari? Tiap hari Pak Dokter yang ini. Nah kalau Pak Dokter sambil memeriksa terus doakan itu sudah bagus ya. Itu bagus, mendoakan, memberi motivasi ya. Sabar, insya Allah sembuh ya. Baik. Mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi kesembuhan itu dan lebih baik lagi ya, sudah menolong orang, mendoakan double berarti pahalanya. Tapi dengan catatan kalau dilakukan. Tapi kalau periksa stok orang doang, makanya berarti kondisi cita. Doanya sekali kayaknya. Sekali. Di jam. Lapel. Kutiba alaikum idza hadara ahadatumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dalam Al-Qur'an misalnya khairan al wasiyah.
Ila hurika bil fathi itu kaidahnya. Jadi kalau ada ayat yang mau diberi harokat, maka berilah harokat dengan fathah, ya, dengan kasroh. Khaironil, ya, di sini nanti ada nun ikoyah yang akan menggabungkan dua kata jadi satu kata. Ya, nun ikoyah namanya. Diwajibkan atas kamu apabila ada seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda akan mati, nah, maka dia itu berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya, kerabatnya secara makruf. Ya. Jadi khairunil wasiyatu bil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jadi wasiat untuk ibu bapak kalau yang mau meninggal anaknya, kalau bapaknya berarti pada anak-anaknya, dan akrobin kalau yang dekat. Akrobin itu ya saudaranya, termasuk kakak adiknya kalau ada, ponakannya, termasuk tetangga mungkin akrobin. Bil ma'ruf, yang dimaksud dengan bil ma'ruf di sini seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Wasiat itu kalau berupa harta itu berarti maksimal sepertiga dari harta yang ada, itu maksimal. Karena meninggalkan keluarga yang terjamin ekonominya itu lebih baik daripada sedekah. Karena apa, nilai harta yang ditinggalkan yang diwariskan kepada keluarga juga termasuk sedekah. Maka itu dalam Al-Quran tentang infak nanti atau dulu pernah kita bahas, yaitu sebaik-baik sedekah kepada keluarganya. Ini wa aqrabina, baru kemudian masakin, yatama wal masakin. Tapi kalau zakat beda lagi ya. Kalau zakat itu sudah ditentukan asnafnya berbeda. Itu wasiat. Jadi kalau dikira mau meninggal, ini dianjurkan untuk berwasiat. Terutama kalau kaitannya dengan ini wasiat apa, hutang ya, ini harus kalau bisa sebelum meninggal itu sudah dijelaskan kepada keluarganya, saya hutang sekian ke sana kemari ya. Kalau bisa, makanya setiap ada hutang itu syariatnya itu harus dicatat. Sekecil apapun hutang kita itu harus dicatat, sehingga kalau umpamanya belum sempat menjelaskan tentang hutang, sudah ada catatannya. Tinggal itu hutang saya ada di buku catatannya. Karena hutang sangat krusial dalam hidup manusia nanti, terutama ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hendaklah ya talqin kalau sudah mendekat ya. Jadi saya mengisi di masjid sana, terus ada tanya, Pak, kalau orang mau meninggal dibacakan Yasin itu ada dasarnya apa enggak? Saya jawab dengan hadis ini. Jadi kalau dalam hadis itu memang hanya ada perintah dari Rasulullah. Ini hadis dari Abi Sa'id, dari Nabi. Perintahnya adalah lakinu mautakum. Lakinu mautakum itu lakinlah mauta, itu orang yang mau meninggal. Tapi orang sebelah itu memaknainya dengan orang yang sudah mati, sehingga menalkinnya itu setelah mati. Padahal kalimat di sini mauta itu maksudnya yang akan meninggal. Talqinnya apa? La ilaha illallah. Dan di sini ada penjelasan dalam kitab dalam HPP ya. Tapi ini bukan penjelasan Rasul ya. Kalau hadisnya hanya laqinu mautakum la ilaha illallah sudah, rawahu al-Jama'ah Imam Bukhari. Terus di sini ada penjelasan amma qira'atu Yasin al-muqtadiri falaisa laha aslun sabitun. Adapun membaca surat Yasin pada orang yang hampir mati itu tidak ada dalilnya yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Berarti kalau tidak sahih ada. Nah, makanya orang-orang yang melakukan itu berarti ya menjalankan dalil tapi yang tidak sahih. Memang dalam kayak kitab tafsir Yasin ya, itu memang ada hadis-hadis
Di situ menjelaskan ketika orang meninggal baca Yasin. Sedangkan kita dalam beramal ini menggunakan hadis-hadis yang tadi sahih ya. La ilaha illallah. Kalau orang yang lain juga memaknai lakinu la ilaha illallah itu yang penting kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi sebagai sebagai antisipasi kalau nanti mengucapkannya tidak rampung baru la ilah harus tinggal kan nanti bisa menjadi musik itu alasannya. Padahal ya kalau Rasulullah mengatakan la ilaha illallah ya harus la ilaha illallah. Nah, tentang nanti baru la ilah terus meninggal. Kalau dia itu ya meyakini bahwa hanya Allah sebagai ilahnya ya tetap akan dicatat sebagai man akhir kalami la ilaha illallah jannah. Kecuali sengaja la ilah tidak ada Tuhan terus meyakininya itu baru ya dikatakan yaitu kafir atau murtad. Kalau sudah bisa la ilaha illallah terus kemudian la ilah meninggal ya insyaallah itu masih dalam kategori orang yang meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah. Terus berikutnya ini yang kadang-kadang kita itu belum bisa mengamalkannya. Di sini Himrul Tarji itu menjelaskan dan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi sambil ditalqin diarahkan kiblat. Kira-kira susah apa enggak ya? Sebenarnya di sini hadisnya itu lima rawa al-Hakim al-Bahaqi an Abi Qatadah an al-Bara' bin Ma'rur awsa an yuwajjaha ila al-qiblah. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asab al-fitrah. Jadi hadis Abu Qatadah Bara' bin Ma'rur berwasiat supaya dihadapkan ke kiblat ketika mau meninggal. Maka sabda Nabi tentang peristiwa dari Bara' tadi, ia mencocoki fitrah. Artinya mencocoki fitrah itu ya berarti sesuai dengan fitrah kebaikan, berarti dalam agama yang bagus. Itu kalau memang bisa ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa kalau kondisinya. Iya. Iya. Nah, ketika ini tadi sakit terus ditalqin, setelah itu kemudian meninggal. Ketika roh itu dicabut, biasanya matanya itu masih melek. Maka bagi yang di situ yang menunggui pertama kali yang harus dilakukan adalah memejamkan mata. Sampai dong baca aja. Tidak ada bacaan sebenarnya ya. Sudah belajar al-Qur'an enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah itu bacaan ketika kita mengangkat mayit. Itu ya. Jadi diangkat mau dibawa ke tempat pemandian, dari pemandian ke tempat berpakaian sampai berarti semuanya itu mengangkat mayit itu syariatnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasul, agama Islam maksudnya. Di hadis Ummi Salamah qala ta'ala Rasulullah SAW ala Abi Qatadah. Ini dasar memejamkan mata. Qad syuqqa basaruhu fa'almadahu. Fa'almadahu sama qala inna ruha ila kubita tabi'ahu. Basar fa'tajana min ahlihi faqala la tatu ala anfusikum illa bi khair. Ainal malaikata tu'minu tu'aminu ala ma taqulun. Maka Allahumma fil abi salama warfa' derajatahu yal mahdiyyin wafsalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlufu fi aqibihi. Rawi Muslim. Jadi ketika roh sudah diangkat, biasanya tadi matanya melihat maka dipejamkan oleh yang menunggu. Nah, kemudian sikap orang yang ada di sekitarnya dalam kondisi apapun mayit itu ya, kan kadang-kadang mayit itu ketika meninggal kan posisinya atau keadaannya beda-beda ya. Ada yang mungkin tenang, ada yang mungkin
sambil apa sih meleot itu apa namanya meleot ya, terus kemudian kadang mendelik dan sebagainya ya. Terus kadang ada yang bersuara apa ya. Ya itu semuanya itu kondisi ketika orang dicabut nyawanya itu memang kondisi yang paling sakit ya, sehingga reaksi manusia itu beda-beda. Maka dalam menanggapi hal ini pesan Rasulullah itu hendaknya kalian itu tetap berkeyakinan kebaikan atau berhusnudzon lah. Jadi di sini la tad'u al-anfusik illa bi khairin. Janganlah kamu itu berdoa kepada dirimu kecuali kebaikan. Artinya apa berdoa pada dirimu? Artinya ya kita itu harus berhusnudzon terhadap Allah tentang kondisi mayit yang macam-macam tadi. Nah, karena memang biasanya ketika orang begitu les ya, biasanya kan ada suara macam-macam, ada suara gemuruh, ada suara jerit, ada suara nangis dan sebagainya. Maka pesan Rasulullah dalam kondisi seperti itu, ya, kalian tetap jangan berdoa kecuali kebaikan. Ya. Pokoknya kebaikan. Ya. Karena apa? Karena di situ ada malaikat yang siap untuk mengamini doa ataupun ucapan ataupun prasangka dari keluarga yang ada di situ. Seandainya kita itu mempunyai prasangka yang buruk, ya berarti kita mendoakan kepada mayit yang buruk dan itu akan diamini oleh malaikat. Ini pesan Rasulullah ya. Nah, kemudian setelah sudah dinyatakan betul, ya, biasanya kan orang ketika baru meninggal kalau yang belum apal ya, itu biasanya belum yakin kis mati apa dulu. Kayaknya sih amat kayaknya sih. Biasanya bawa payuru tolong kis mati apa dulu. Biasanya seperti itu ya. Karena tadi ya istilahnya apa sih ya, apalagi anggota keluarga, apalagi anak ya. Ini kan orang percaya belum lah ya, bukan durung meninggal ya, bukan esi anak bukan ya. Sehingga kadang-kadang tetap ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita bingung ya. Lalu ketika dibawa ke mana ya, terus ada orang yang oh ya sudah meninggal, baru kita yakin. Tapi kalau belum, biasanya masih seperti itu. Makanya di sini dalam kondisi itu kebingungan seperti itu, tetap kita itu dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Kemudian kalau sudah yakin bahwa dia itu sudah meninggal, kita berdoa. Di berdoa itu tempatnya tidak harus menunggu nanti ketika setelah sholat ya. Berdoa kepada orang yang meninggal itu ya mulai dari sebelum meninggal ya, didoakan dan sakit itu. Terus setelah meninggal baru les ya, kita didoakan. Seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ini ketika Abu Salamah meninggal ya. Langsung Allahumma ghfir li Abi Salamah. Semoga Allah mengampuni untuk Abu Salamah. Kalau yang meninggal si fulannya, Allahumma ghfir li fulan. Warfa' darajatahu, mudah-mudahan diangkat derajatnya. Terus warfa' darajatahu fil mahdiyin, nafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu doanya. Semoga diampuni, apa itu diangkat derajatnya setinggi derajat orang-orang yang soleh, dilapangkan ya kuburannya dan gantinya sepeninggalnya. Wahlufhu fi aqibihi. Hadis Muslim. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, monggo sambil. Ini ya. Kira-kira ngomong. Pak Bohim. Ya, tadi kita masalah jenazah. Nah, seumpamanya itu sedang kena musibah, itu meninggalnya itu bersama-sama, itu cara penanganan dalam pemakaman itu apakah posisinya itu ditumpuk apa dijejer, kemudian apakah harus disolati atau gimana? Dalam kondisi orang mati jamaah ya,
kayak namanya kena bencana, tabrakan mobil. ya. Jadi kalau itu tinggal kondisi ya. Jadi kalau memang kondisinya harus bersamaan terus tempatnya tidak mencukupi ya ditumpuk, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kondisinya bisa dijejer itu ya. Jadi sebetulnya syariat itu hanya menerangkan ketika orang meninggal kewajibannya itu pertama dimandikan ya. Kalau mati normal ya, dimandikan, dikafani, disolati, baru dimakamkan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang nanti tidak memungkinkan orang itu diperlakukan seperti normal ya, berarti nggak apa-apa. Seperti namanya tadi, dalam kondisi apa ya, bencana terus ya banyak sekali ya, kalau dimandikan kayaknya orang karena sempat banyak kondisi darurat ya, karena saking banyaknya orang meninggal ya, ya langsung saja dikuburkan. Tapi tetap disolati dulu ya, disolati tetap disolati. Nah, seperti apa tadi dibungkus, kalau nggak mungkin kan ya langsung dibungkus dengan apa itu biasanya yang kantong jenazah itu ya. Ya, itu nggak apa-apa karena itu kondisinya darurat ya. Jadi apa itu perlakuan jenazah kepada yang normal, kalau nggak bisa ya berarti apa itu ad-darurat itu tubihul mahdurat. Jadi tetap disolati kecuali apa yang tidak disolati. Semua disolati ya. Kalau orang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani. Yang bunuh diri enggak? Kalau mati bunuh diri sholatnya tetap. Mati bunuh diri gimana? Bunuh diri. Bunuh diri itu berarti mati yang sia-sia ya, putus asa ya. Kalau itu ya harusnya tidak disolati ya. Ifayahnya sih gugur. Ya, gugur karena salat itu kan diperintahkan pada orang yang Islam ya. Orang Islam maka dianjurkan atau tidak dianjurkan, maksudnya diwajibkan untuk disolati dan yang lain-lain itu. Jadi kalau matinya itu orang murtad ya, itu kan berarti sudah keluar dari Islam. Termasuk orang yang bunuh diri itu kan berarti orang yang putus asa dari rahmat Allah, wala ta'asuna rahillah. Allah alam ya, ini di sini tidak ada penjelasan seperti itu. Lagi ya. Seorang mayit normal itu dari mulai meninggal saat ada secara medis itu dimandikan. Jangka waktunya berapa jam dari mulai meninggal sampai dimandikan itu. Jadi kalau dalam hadis ini kita disuruh untuk mengurus jenazah itu secepatnya. Secepatnya itu ya berarti lebih cepat, lebih baik. Ini nggak ada ketentuan satu berapa jam. Jadi kalau sudah dinyatakan meninggal, ya sudah langsung segera. Ya. Kadang-kadang kan memang iya ada di masyarakat itu kondisi kasih amat ya bukan. Iya. Dulu memang saya juga seperti itu ketika orang tua saya meninggal ya. Kayaknya sangat itu orang meninggal ya kita. Memang ketika dimandikan memang masih hangat ya. Kadang-kadang masih ini kemubul juga kalau. Tapi ya itu perintahnya bersegera ya harus segera. Jadi nggak ada ketentuan sampai jam berapa dan sebagainya. Nanti ada keterangan hadisnya di sini. Intinya tadi mengapa kita harus menyegerakan orang yang meninggal untuk diurus, dimandikan, dikafani dan disolati serta dikuburkan, karena di sini perintah hadisnya adalah supaya orang yang meninggal tadi segera untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau yang meninggal orang buruk gimana? Orang buruk kan akan mendapat siksa, bukan mendapat nikmat kubur. Tetap perintahnya di apa tujuannya biar
kita sudah tidak terbebani dengan keburukannya. Itu maksudnya seperti itu. Apakah ada ketentuan dari syariat mengenai pemakaman, cara pemakaman dan liang lahat itu gimana gitu? Ada nggak? Ada, ini nanti dalam bab selanjutnya ya. Ini urut dulu. Sabar. Dan kalau menyolati jenazah itu, misalnya kita mau menyolat jenazah, misalnya orangnya nggak pernah sholat, itu gimana Ustaz? Apa kita sholat apa sebaiknya nggak usah disolati? Itu pernah terjadi ya di zaman Rasulullah itu ya. Jadi orang tidak sholat ya tidak disolati ya. Apa yang kedua tentang orang yang punya hutang ya. Ini orang punya hutang apa enggak? Punya hutang. Kalau punya hutang ya saya nggak sholat, silakan disolati. Itu kalau Rasulullah ya. Tapi kalau kita ya Itu kan Rasul. Itu ya kan. Iya. Jadi kalau Rasulullah mempersilahkan, silakan disolati. Berarti kan di sini boleh ya, boleh orang mensolati orang yang punya hutang. Tapi tadi kasusnya orang yang tidak sholat, gimana ini? Tidak pernah sholat. Dia tahu bisa deh, ngomong apa Itu ya. Jadi memang di sini ada beberapa penjelasan dalam bab apa tadi ya, bab syahadat itu ada. Jadi di situ bahasanya yang pertama, kalau orang itu Islam karena baca syahadat, berarti kalau meninggal ya disolati. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, walaupun dia itu bersyahadat, tapi karena nggak sholat, berarti ya Islamnya itu belum Islam. Karena hadisnya dasarnya ada juga al-adilani benana wa benakum sholat. Kayak taroka takut kafaro itu. Jadi perjanjian antara kita dengan mereka orang Yahudi itu ada pada sholat ya. Kalau meninggalkan sholat ya berarti dia itu kafir, maka nggak usah disolati. Itu pendapat yang kedua. Tinggal kira-kira gimana? Kifayah. Ya, Kifayah. ya paling yang nyolati yang saudara yang terdekat saja. Kalau kita tahu ya. Kalau kita tahu itu. Ya, ya. Kecuali kita pernah tahu dia itu sholat ya. Itu jelas kita sholat nggak apa-apa. Kalau sekali berarti kan dia itu pernah sholat. Tapi gimana kalau dia itu hanya sekali sholatnya? Kan berarti dosanya banyak. Tentang dosanya banyak itu tanggung Urusan Allah. mereka ya. Bukan urusan kita. Kalau itu Ustaz, apa setelah sholat jenazah itu ada enggak? Misalnya ada doanya apa? Setelah sholat jenazah. Itu kan sudah doa. Iya. Di dalam Jadi sholat. sebetulnya ya, Ada anak sih macam-macam oh. Kita pengaruh gue. sebetulnya ketika kita mengurus jenazah setelah dimandikan, dikafani, disolati, terus sudah langsung dibawa ke kubur. Nanti kalau mau didoa itu ada keterangan hadisnya ketika sudah dimakamkan baru istaghfiru liakum. Mas'alullah tasbih innahul an yus'alu. Itu dari itu yang menjelaskan bahwa doa itu ketika sudah dimakamkan. Kalau belum dimakamkan baru disolati itu sebetulnya nggak ada doa. Cuma kadang kan kurang marem ya. Sholat aku sebar yang orang. Kayak wow. Ya doa. Yang disunahkan itu setelah sholat langsung diangkat ya Ustaz? Iya. Ya bukan disunahkan tapi syariatnya seperti itu. Karena sholat itu sebetulnya juga doa kan isinya. Ketika sholat takbir ke 3 kan doa. Ya. Bahkan dalam hadis itu tidak hanya 4 takbir ya. Ada yang sampai Rasulullah melaksanakan sholat jenazah itu sampai 5 takbir ada. Ada yang sampai 7 takbir. Nah itu doa-doa di antara takbir-takbir itu apa? Ya tetap doa untuk mayit itu. Karena kan doa mayit kan banyak ya. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Allahumma tahrim ma'azrahu wa la tafdina ba'dahu Allahumma billahina wa maitina wa bukina. Itu kan doa panjang mungkin dipotong-potong terus ditaruh di dalam takbir nggak apa-apa.
Jadi sebetulnya sholat jenazah itu tidak mutlak hanya 4 takbir ya. Cuman yang berlaku itu 4 ya. Kodang lakone kakean ki wong model apa maneh. Selama apa piye? Nah, padahal ada hadisnya ya, tapi memang belum pernah disampaikan. Terus ini Zed, yang kaitannya kita yang belayar di Zed, masuk di area kuburan yang di pemakaman, memang disunahkan adabnya, ya adabnya memang gimana Zed? Adanya sandal ya sesuai dengan HBT lah Zed. Ya. Ada hadis di sini. Ini nanti ada sebetulnya. Oh, sabar. Kedewanan ya dari karena kita sering banyak orang yang ini, apalagi yang duduk di atas nisan ya. Dengan gitu kan berat juga. Ini ada hadis dari apa ini ya, tentang melepas sandal, melepas trompa. Jadi hadis dari Bashir bin Qusosiyah, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yamshi fi na'laihi bainal kubur. Jadi pernah Rasulullah itu melihat ada seorang yang jalan di antara kubur pakai sandal. 2 sandal, sandalnya 2 ya. Ya sohya sitai wahai yang punya sandal, alkihima, lepaslah. Jadi di sini dalam hadis Abu Dawud, Ahmad, ini Tirmidzi ya, sanadnya sahih. Ini menjelaskan bahwa ada orang yang lewat kuburan kemudian ditegur oleh Rasulullah, lepaskanlah sandal. Berarti menunjukkan kalau mau ke kuburan melepas sandal. Yang kedua ini duduk di atas kuburan juga ada larangan hadisnya. Di anna yajlis ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabahu fatughlasu ila jildihi khairul lahu min ayajlisa ala qabrih. Jadi sungguh orang yang duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya sampai tembus ke kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Tapi berarti kalau makam misalnya duduk di daerah makam tapi nggak pas di kuburannya nggak masalah itu. Ya nggak masalah. Maksudnya nang arum kan nang lebu. Oh lebu ya biasanya nak sampingnya makam mana sih digawe kursi-kursinan gue. Sengaja ngurung. Iya, dengan kono. Kok sing salah sing gawe apa piye ya? Makanya kan sebetulnya kuburan itu harus di ini ya. Iya, Udah boleh diizin lah. Misalnya di batu apa-apa yang bukan nisan itu orang lapar. Itu juga tadi ada larangannya tentang mengijing apa-apa, menembok ya. Itu juga tadi nanti ada larangan seperti itu. Terus sandal tulisi boleh nggak dia? Tulisnya ya boleh-boleh saja, itu sebagai tanda saja. Boleh. Dan sebelum disolati kadang ya lebih inilah pamannya, lebih ini memang harus meminta kesaksian dari jamaah. Ini orangnya baik ya, baik. Kadang-kadang emang itu ada hadisnya, ada syariatnya atau gimana maksudnya? Ada hadis yang terangkan tentang itu. Jadi ketika ada jenazah terus disaksikan oleh minta kesaksian. Ya, tapi bukan minta kesaksian ya. Oh bukan. Jadi disaksikan oleh 40 orang atau berapa itu banyak disaksikan oleh banyak orang tentang kebaikan orang itu, maka dia itu akan mendapat jaminan ampunan. Artinya kesaksian di sini berarti tidak harus
apakah si fulan ini baik? Seperti itu, ya artinya. Paksa ngomong. Jadi orang itu Paksa ngomong. ketika hadir kemudian menyolati, mendoakan kan berarti dia itu menyaksikan dalam hatinya bahwa itu orang itu baik. Enggak harus diucapkan. Iya, jadi dia harus diucapkan, bukan jaminan kemudian ketika dia memakai baik ya terus baik semuanya terus itu dijamin orang baik tidak ya. Itu sudah Artinya kan kita tahu ya, namanya dalam pengajian yang Pak Haji Rosyidi kan tetap dari berangkat. Berarti kan yang menyaksikan kan banyak kan. Oh iya Pak itu mau baik, setiap pengajian ada. Berarti kan otomatis banyak orang yang menyaksikan bahwa dia itu baik, itu harus itu baik ya, iya bukan seperti itu. Jadi otomatis kalau dia itu di mana-mana ada tempat kebaikan di situ ada orang itu, berarti dia itu orang baik gitu aja. Oh gitu. Tapi nggak usah perlu dilafalkan ya Ustaz. Tidak perlu. Kali komando nih gue ini. Komando di sini. Iya, kadang tapi memang ada hadisnya sih Ada ya. hadisnya yang seperti Tapi itu. nggak harus dilakukan. Iya. Gembina apa tawannya gue ya barang-barang saya kita. Ada. Kalau di situ. Kan lebih nengnya loh. Ngomong loh. Anak betul. Iya. Jam berapa ini? Sudah Pak? Sudah, sudah. Cukup ya? Sekarang nanti kita lanjutkan. Oke, monggo. Masuk. Apa satu lagi? Misalkan sudah dimakamkan, kemudian orang itu pada pergi, karena sudah sepi, terus ditanya oleh malaikat. Nah, misalkan tidak bisa menjawab, berarti kan mungkin karena ada yang kesalahan, banyak maksiat. Dan kemudian setelah itu, apakah ditunjukkan neraka surganya? Apakah nanti pada hari kiamat? Iya, oke. Gue selalu ulangan ke Indonesia. Allah alam ya, karena itu tapi kalau dalam penjelasan hadis itu ya, ketika orang itu sudah bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan malaikat, kemudian selanjutnya dia itu akan mendapat nikmat kubur. Jadi dibayangkan itu seperti pengantin baru ya. Tapi seandainya ada yang tidak lulus pertanyaannya ya ada di apa keterangan itu kan berarti malaikat itu membawa gede apa ya. Berarti dia itu akan dicambuk mungkin ya. Tapi bawa alam ya seperti apa kondisinya. Berarti memang ya orang Islam itu ya memang harus kalau pengen selamat di apa fitnah kubur namanya ya. Jadi kubur itu masih termasuk melalui fitnah kubur atau mungkin ada kubur itu kalau belum lulus ya berarti masih ada kemungkinan di remedi. Iya di rehabilitasi di dunia ya kalau di anda sudah nggak ada hilang. Iya bisa. Orang keren. Dicontekan ke dunia Pak. Ya sirop. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mantap. Itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk guru kita ya. Karena kita semuanya itu akan meninggal dunia, mudah-mudahan dalam kondisi tetap Islam. Betul inna antum muslimun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.